Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Gustia dengan NIM 0601241020. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang memiliki arti lima dan sila berarti dasar, prinsip atau asas. Nah, jadi Pancasila berarti 5 dasar. Sedangkan secara terminologi, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia. Pancasila merupakan filsafat negara. Apa? Karena dapat dimengerti bahwa filsafat Pancasila ini dibawakan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan manusia. Sebab negara itu adalah manusia. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phil, yang memiliki arti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat memiliki arti cinta kebijaksanaan. Di dalam buku Elemental Philosophy, karangan Zeggerit merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang sibuk dari prinsip-prinsip yang diketahui dengan kekuatan budi kodrati dengan pencarian penyebabnya yang mendalam. Dan di dalam buku yang berjudul Pikiran Sekitar Pancasila, karangan Suidiman Kartohadiprodjo mengemukakan bahwa Pancasila disajikan sebagai pidato untuk memenuhi permintaan memberikan dasar filsafat negara. Maka disajikannya Pancasila sebagai filsafat adalah seperti halnya buah-buahan diberikan lalu dimakan dengan keyakinan bahwa dengan buah-buahan itu semua penyakit dapat diberantas. Dengan demikian buah-buahan tersebut menjadi obat. Fungsi dan peran Pancasila dalam menjalankan pemerintahannya yaitu 1. Pancasila bertindak sebagai dasar negara. 2. Pancasila bertindak sebagai ideologi negara. 3. Pancasila sebagai dasar hukum. Dalam sudut pandang falsafah Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat. Mengapa demikian? Karena konsep Pancasila dirumuskan dalam berbagai dokumen negara, yaitu 1. Piagam Jakarta, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Mukaddimah Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat, 4. Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara, 5. Rumusan pertama yang dijiwai oleh rumusan kedua dengan merujuk pada dekret presiden. Keenam, rumusan kedua dan kelima yang memuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, secara filosofis, makna Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar secara ontologis, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. 1. Sila-sila Pancasila menurut kajian ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat secara mutlak monopluralis. Manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. 2. Sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan. Berdasarkan epistemologi, dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirincikan sebagai berikut.
Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana dapat dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain. Bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang serta beberapa orang saja, namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. 3. Sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Secara aksiologi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai. Yang tinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tinggi adalah nilai kenikmatannya. Di dalam buku Ani Sri Rahayu, Max Scheler mengemukakan bahwa nilai pada hakikatnya berjenjang. Nah, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama luhurnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Ikut beberapa karakteristik suatu ideologi, yaitu 1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. 2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. 3. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam. 4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Nah, di samping fungsi ideologi ini juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya, yaitu 1. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. 2. Ideologi berfungsi sebagai paduan. 3. Ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya. 4. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik dan integratif. Nilai-nilai sila Pancasila. Nah, apa aja sih nilai-nilai sila Pancasila? Yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara. Harus berdasarkan Pancasila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini secara yuridis menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Memahami ideologi Pancasila untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia sangat penting, dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.